Oke, mungkin Mbak Dewi bisa perkenalan dulu dari prodi apa, angkatan berapa? Oke, perkenalkan nama aku Dewi Nurhasana, bisa dipanggil Dewi dari Prodi Pendidikan Ekonomi 2017. Nah, mungkin bisa langsung kita mulai ya Mbak. Eh, Bisa diceritain dong Mbak, gimana sih awalnya kenapa milih ekonomi? Terus masuknya lewat jalur apa? Bisa bagi pengalamannya? Oke, jadi mau cerita sedikit ya. Aku itu emang basicnya suka matematika dulu. Cuman aku pikir kalau masuk ke jurusan matematika tuh bayanganku tuh kayak nanti ngitung semua. Nah, di lain sisi aku juga suka IPS kan. Nah, ya udah aku combine itu keduanya. Ada matematika sama ekonomi. Terus juga sebenarnya masuk ke kependidikan itu karena permintaan dari orang tua. Jadi itu Nggak sebenarnya boleh jauh, kenapa? nggak boleh jauh dari rumah. Bukan, ayah aku pengen aku jadi guru sebenarnya gitu. Iya. Nah, ya udah makanya aku daftar ini jurusan pendidikan ekonomi. Terus dulu itu aku daftar SNM pertamanya pendidikan ekonomi, Mm-mm. nggak keterima tuh. Terus aku sebenarnya kayak udah sakit hati, aku nanti nggak keterima lagi kayak gitu kan. Tapi aku berjuang lagi di SBM dan sebenarnya itu juga pilihan terakhir sebenarnya. Di pilihan ketiga aku pilih pendidikan ekonomi dan alhamdulillah keterima di situ. Tapi nggak nyesel kok sampai ke detik ini aku nggak merasa salah jurusan ya kan banyak tuh yang udah masuk terus tiba-tiba Iya. wah aku salah jurusan. Aku malah justru yang awalnya kurang yakin dan sekarang aku malah berasa insya Allah yakin. Itu Jadi dari awal tuh emang tujuannya ke pendidikan kayak gitu ya Mbak. iya. Nah, kan udah ini Mbak Dewi angkatan 2017 ya. Selama ini nih mata kuliah yang dirasa kayak paling susah, paling apa ya? Jadi kayak musuh banget gitu buat Mbak Dewi itu apa sih? Sebenarnya gimana ya, nggak ada yang sampai sebel banget gitu, nggak ada. Cuman kalau bagian kurva aku rada kurang, gimana ya, kadang misalkan lagi udah banyak tugas terus ketambahan tugas yang bagian kurva-kurva gitu, ya itulah Mm-mm. pokoknya bagian perkurvaan yang sampai udah ribet banget gitu aku rada kurang suka. Kalau di pendidikan ekonomi banyak ya Mbak yang kayak gitu. Sebenarnya nggak juga, sebenarnya malah kayak cuman minoritas gitu sih, tapi emang basicnya Hmm. kita kan ya di situ. Tapi pelajaran yang mapel apa mata kuliah yang lain pun nggak terlalu banyak kok, cuman sedikit yang kurva-kurva. Kalau yang paling disukai nih dari selama masuk pendidikan ekonomi, Aku paling suka matkul apa sih itu namanya, kewirausahaan. kenapa tuh emang? Eh, karena sebenarnya gini, mau cerita dikit ya. Jadi itu aku Ya. tuh udah mikir bakal ribet kan ya kita kuliah sambil apa namanya praktek tuh, karena aku juga ada prakteknya wirausahaannya. Wah udah mikir bakal capek, bakal gini gini gitu. Nah tapi gara-gara matkul kewirausahaan itu aku jadi dapat ilmu banyak dari dosen, terus aku juga bisa ikut banyak acara dari matkul itu kan, jadi kayak pengen menggali lagi gimana sih tentang kewirausahaan. Terus juga insya Allah berlanjut nanti pengen jadi wirausaha sebenarnya. Wah, keren-keren. Semangat terus, Mbak. Kalau buat itu, dosen favoritnya, Nah, itu tadi yang ngampu matkul kewirausahaan namanya Bapak Cahpit Alwi. Beliau itu oh iya, eh, tahu ya? Tahu. tahu. Nah, itu Iya, pelopor sego bunder. Kalau anak FE pasti tahu. Sego murah pernah tapi lihat. enak. Kalau itu Mbak, ada juga yang nanya, kalau di pendidikan ekonomi itu nanti outputnya apa cuma jadi guru atau bisa di yang lain?
Jadi kalau gini ya, untuk yang sekarang itu malah rada beda. Dulu kan orang mindsetnya kalau jurusan pendidikan itu lulus langsung tuh bisa jadi guru. Nah, sekarang itu Ya. malah justru ada yang namanya sertifikasi. Salah, PPG. Namanya PPG. Jadi, eh enggak, sebenarnya malah aku lihat kakak tingkatku tuh malah Mm-mm. lebih banyak ke apa sih namanya lintas gitu loh, jadi nggak semuanya jadi guru, malah kebanyakan sih Mm. jadi wirausaha, terus kerja swasta kayak gitu, terus dia tapi juga banyak yang jadi pengajar ataupun tentor. Jadi nggak cuma jadi guru ya Mbak di pendidikan Hmm, ekonomi itu. Kalau Mbak iya Dewi dong. sendiri tujuannya apa nih nanti kalau udah kalau lulus? kalau aku pribadi sih sebenarnya pengen jadi dosen, tapi nyambi juga jadi wirausaha. Siap, siap. Itu suka dukanya kuliah di pendidikan ekonomi. hmm, Terkait apa nih kuliah, Oke, mata loading guys. kuliahnya? Ini sinyalnya siapa ya? Kenapa suka duka terkait apa? Itu selama kuliah di pendidikan ekonomi. Kalau aku sih jujur banyak sukanya, karena pertama emang yang jelas nambah relasi, itu sebenarnya di semua jurusan sih. Cuman alhamdulillah temanku nih pada solid sih menurutku, dan kita juga saling membantu dalam belajar. Terus juga menurutku dosen-dosennya tuh baik gitu loh. Jadi kalau misalkan kita ada kesulitan atau ada apapun, benar-benar dosennya tuh welcome banget. Bahkan misalkan Hmm. mau ikut lomba, mau ikut apa, mau ikut ini itu tuh pasti kayak diusahain gitu loh, biar mahasiswanya tuh berkembang dan terus maju. Dan ya kalau aku ngerasa selama aku kuliah tuh malah dosen-dosennya tuh support lebih ke itu tadi, kita jadi wirausaha gitu. Jadi nggak ada tuh ya Mbak kayak dukanya kayak yang sedih banget. Apa ya, mungkin ini sih, aku kan dulu awal itu ngambil SKS tuh banyak. Karena aku mikir Oh iya, biar biar di biar semester cepat akhir selesai. itu ya lebih ringan. Ya itu mungkin dulu sih kadang nangis-nangis kalau misalkan besok tuh deadline tugas, tapi tugasnya tuh banyak gitu Hmm. loh yang harus dikerjain. Ya paling kayak gitu aja sih, nggak ada yang duka yang sampai gimana gimana. Oke, oh iya buat teman-teman nanti yang pengen nanya boleh langsung komentar aja di sini ya. Nah, ini tadi ada dari Akbar 18302. Kak, cara supaya survive di pendidikan ekonomi itu gimana sih? Oke, boleh jawab ya. Iya, silakan Mbak. Sebenarnya menurutku ya, di jurusan apa aja, nggak cuma di pendidikan ekonomi, ya yang awal itu kita harus niat, ya kan? Itu penting Nah, banget. ya, Karena kalau kamu udah nggak niat, kamu udah males, di jurusan apa aja, itu pasti bakal ugah-ugahan, dan emang nggak jarang. Sebenarnya temanku juga ada loh. Maksudnya dia bareng aku nih, kita bareng-bareng masuk, hmm, tapi belum sampai lulus, dia udah nggak tahu kemana. Nah, itu kan sebenarnya bukan perihal jurusannya, tapi perihal dari personal setiap orang. Itu sih, tetap semangat aja dan usaha, doa, jangan lupa. siap, siap. Jadi emang kalau mau survive tuh emang tergantung dirinya sendiri ya Mbak. Yap. Gimana sih dia bisa kuat ngadepin masalahnya. Oke, lanjut. Nah, ini dari Riris 9. Kak mau tanya, SM jalur akademik nggak bisa linjur ya? Kalau setahu aku, SM itu bisa kok lintas jurusan. Kalau belum berubah ya, bisa. Hmm. Terus ada lagi, bentar-bentar. Oh ini, Akbar lagi. Pendidikan ekonomi harus suka banget ya sama hitung-hitungan. Nah, kayak yang aku bilang tadi, enggak, sebenarnya enggak harus yang benar-benar suka hitung-hitungan, karena Aduh, itu muter. tadi. Kenapa? Kedengeran nggak? Kenapa Mbak tadi hilang Oh sinyalnya? ya, kedengeran? Iya, udah. Nah, aku sendiri pun sebenarnya aku tuh suka hitung-hitungan, cuman aku nggak mau tuh kalau misalkan
terus-terusan monoton cuma hitung-hitungan. Nah, di pendidikan ekonomi ini menurutku ya, dan beberapa temanku juga ngomong sebenarnya ini tuh kayak paket lengkapnya di jurusan di Fakultas Ekonomi, karena kita tuh dapat semuanya. Kita dapat pendidikan, kita dapat manajemen, kita dapat cara pemasaran, kita dapat akuntansi, dan tapi tuh porsinya ada masing-masing, jadi nggak blok tumpak itu semua. Apa sih namanya blok tumpak, Mbak Randa? Kayak Apa sih? monoton kayak gitu loh. Jadi macam-macam, ada macam-macam kayak gitu. Bervariasi gitu ya, Kak. Yap, dan dapat semuanya. Nah, ini ada yang nanya, tipe soal SMCPT domisili seperti apa? Nah, Mungkin Mbak Dewi bisa jelasin kalau yang pengen tahu gimana sih contoh soal buat SMCPT? Oke, jadi kalau pengen tahu buat contoh soalnya, tuh besok itu dari UNY Community bakal ngadain tryout. Ikut aja buat adik-adik maba yang pengen tahu gimana sih modelnya CPT UNY. Kalian bisa pantengin terus Instagramnya UNY Community, nanti bakal ada info tentang tryout CBT gitu. Enggak. Yang pasti itu nggak gratis ya. Jangan lupa dibuka unycommunity.com. Oke, lanjut nih Mbak. Ini dari Liava. Numida jenis SM kan banyak. Misal daya tampung prodi A itu 24, terus dibagi jumlah jenis SM-nya. Itu gimana ya maksudnya? Itu 24 itu buat SM-nya atau gimana sih maksudnya? Mungkin itu Mbak, kayak daya tampung setiap prodi itu 20 kan misal dari prodi pendidikan ekonomi itu 24. Nah, itu dibagi dari SM yang kayak CBT terus kayak yang apa? Talent scouting kayak gitu. 24 itu dibagi ke itu apa? Jadi semua gitu. Kalau setauku, kalau nggak salah ya, yang jelas kan UTBK itu ya, yang SNMSBM kan dulu. Terus kalau pembagian di SM tuh kayaknya ya dibagi, cuman aku juga kurang tahu proporsinya, perbandingan itu masing-masing dari SM itu berapa. Oke, terus ini dari Novi Puspita. Kakak, bedanya ekonomi, manajemen, sama akuntansi itu apa ya, Kak? Nah ini dibantuin jawab sama HUNY dibagi jumlah SMK. Oke, lanjut apa tadi? Itu, bedanya ekonomi, manajemen, sama akuntansi. Kalau di UNY sendiri itu nggak ada jurusan ekonomi murni. Terus kalau bedanya apa manajemen? Ekonomi sama akuntansi. Sama manajemen ya? Iya nggak sih? Iya, manajemen. Ya itu kalau manajemen sama akuntansi ya jelas murni kan, dia bukan jurusan kependidikan. Nah, terus kalau itu tadi di FE UNY itu nggak ada ekonomi murni, adanya pendidikan ekonomi. Terus kalau bedanya, ya kalau manajemen sih setahu aku ya, aku juga nggak terlalu tahu banyak, itu ya tentang manajemen kayak pemasaran kayak gitu. Tapi nanti juga ada sih ya, D3 pemasaran gitu ada sendiri kan? Iya, Ada banyak. jurusannya. Ada. Pokoknya manajemen Tapi itu gimana? sekarang kayaknya udah D4 ya, Mbak? Oh iya, Udah ada lagi sekarang D3. udah ada D4. Nah, ya itu tadi kayak yang aku bilang, kalau manajemen ya berarti fokusnya ke manajemen, akuntansi ke akuntansi. Nanti kan ada akuntansi dagang, akuntansi jasa dan lain-lain gitu kan. Nah, kalau di pendidikan ekonomi dapat semuanya, tapi proporsinya nggak sebanyak yang jurusan aslinya kayak gitu. Jadi kalau pendidikan ekonomi itu semua masuk di situ gitu, Mbak. Yap, malah dapat semuanya. Terus itu kalau tapi ini Mbak Dewi dulu jalurnya SBM ya. Iya. Kenapa? Ini banyak banget yang nanyain masalah UPPA. Gimana? Jadi kalau kita milih UPPA-nya 0, apa otomatis dapat UKT yang tinggi? Apa gimana? Mungkin Mbak Dewi kalau setahu aku ya, yang harus ngisi kolom UPPA itu kan yang daftar SM ya kan? Iya.
Nah, SM. SM itu otomatis minimal kan golongan 3. Ya, UKT-nya minimal golongan 3. Terus kalau setahu aku juga apa namanya? Yang ngisi UPPA tuh kelipatan 5 juta ya, tapi 0 boleh kan? Iya boleh. Nah, yang 0 juga ada kok yang keterima. Jadi menurutku aku juga nggak tahu sih sebenarnya sistemnya gimana, cuman tetap ada yang keterima. Begitu. Maaf Mbak, apa tadi? Sampai mana? Itu yang ada yang keterima, yang misal Oh, itu yang ngisi UPPA 0 rupiah tuh juga ada yang keterima, tauku. Jadi nggak jadi patokan banget sih kayaknya. Soalnya juga pernah dibilangin kan, kalau itu nggak sepenuhnya ngaruh untuk penerimaan. iya, benar banget. Terus eh, itu tipe soal seleksi mandiri CBT domisili itu seperti apa? Tahu nggak Mbak? Itu aku kurang tahu sih, tapi kalau yang apa sih namanya? TPS. TPS. Iya, TPS ya. Kayaknya Iya. TPS-nya juga hampir mirip kok model-modelannya. Iya, mungkin itu sih ya sama hampir mirip kayak UTBK soalnya. Gitu. Buat soal-soalnya. Makanya dibuka uny.community, dilihat tuh. Contoh Iya. soal SMCBT. Mbak Dewi. Halo. Nah, oke. Ya, buat ngingetin lagi ya yang mau nanya bisa langsung komentar di sini. Ini BTW di situ emang mukaku kelihatan, di sini soalnya hitam semua. Kelihatan cantik banget, serius deh. Dasar. Nih ada yang nanya nih, cara mendaftar UNY Community gimana ya Mbak? Loh, Mbak Ramida dong yang jawab. Gimana? Ya jadi ya Mbak Dewi juga mungkin bisa bantu Oh jawab. ya. Jadi itu kalau setahu aku ya, UNY Community itu oprek setiap tahun ya. Ya nggak sih? Mungkin kalau ada yang keluar sih, aku kan baru. Oh, oh iya. Jadi ngikut sama foundernya aja. Nanti kalau foundernya mau Iya, oprek, nanti ada oprek. Kayak gitu. pantengin terus Instagramnya UNY Community. Oke. Terus ini ada yang nanya lagi, Budi Kusuma. Peminat pendidikan ekonomi berapa ya? Kalau setahu aku tuh, kayaknya pernah di-share deh di UNY Community. Kalau nggak di UNY official itu pernah. Kalau yang dari jurusan kependidikan itu, pendidikan ekonomi lumayan tinggi sih. Satu angkatan aku itu 60-an orang. Kemarin yang minat itu kayaknya hampir 2000 atau malah 2000-an, lupa. Maaf ya teman-teman. Putar-mutar. Kedengeran nggak? Kedengeran nggak? Halo? Hai hai. Kedengeran nggak? Iya Mbak, iya kedengeran ini. Tadi nggak kedengeran ya waktu ngomong itu peminatnya? Enggak, Nah, enggak Mbak. jadi itu Muter-muter. setauku ya, kemarin sempat lihat kalau nggak di UNY Community, di UNY Official itu sekitar 1000-an, hampir 2000 atau malah 2000, sedangkan kuotanya itu ada 64 kalau nggak salah satu angkatan. Jadi benar-benar harus semangat banget tuh. Iya, iya. Nih ada yang nanya. Ini ada yang nanya lagi, Mbak, kampusnya di pusat atau di cabang? Mungkin maksudnya buat kayak yang pendidikan ekonomi terus apa? Kalau di S1-nya Fakultas Ekonomi itu kayaknya di pusat. Oh, adiknya belum tahu ya. Jadi kalau yang D4 itu ya, yang di Wates ya. Gitu. Jadi pendidikan ekonomi itu kampusnya di Karangmalang.
Siap. Oke, dari Budi Kusuma lagi. Matkul pendidikan ekonomi apa aja ya, Kak? Nih aku bawa bukunya. Banyak banget, mau Wah, disebutin semuanya. Ya itu tadi, pokoknya meliputi yang jelas ada pendidikannya. Di pendidikan paling kita ada etika profesi keguruan, terus ada apa sih namanya? Ya, pokoknya yang pendidikan-pendidikan kayak gitu. Terus ada matematikanya, kayak ada matematika dasar, ada matematika lanjut, terus juga ada statistika, terus ada mikro, makro, ada perpajakan, terus juga ada ekonomi Islam nih di kita, di ekonomi peminatan. Jadi, apa namanya, kalau yang suka bank syariah, bank muamalah itu juga bisa. Kemarin aku juga ambil itu. Terus juga bahasa Inggris, bahasa Inggris 1, 2 kalau nggak salah itu. Terus juga ada manajemen bisnis, manajemen apa ya? Ada 2, pokoknya kalau nggak ada 2 ada pendidikan. 3. Hmm. Terus juga ada akuntansi 1, akuntansi 2 banyak pokoknya. Ya, terus ada yang nanya, Melisa, Mbak Denur kuliah di PE asik gak? Asik banget. Sumpah, aku tuh bener-bener kayak awalnya, ya itu kan aku udah bilang sebenarnya yang pengen ke pendidikan itu ayah aku. Aku tuh basicnya sebenarnya pengen ya ke yang lain lah. Udah, aku pikir bakal boring nih kayak gimana. Dan justru kan sekarang ini aku lagi nih apa namanya praktek pendidikan juga kan. Bener-bener langsung ngadepin murid walaupun lewat daring ya. Tapi tuh kayak Online ya, Mbak? itu tuh kayak ya Allah seneng banget. Walaupun itu tuh bukan anak kita sendiri, tapi tuh kayak kita ngajarin mereka tuh kayak aku seneng banget jujur. Aku emang basically aku suka sama anak-anak dan masuk sini tuh menurutku ya tepat walaupun mungkin nanti aku nggak jadi guru tapi aku banyak tahu gimana sih kayak mempelajari karakter, mempelajari uh, mood siswa dan lain sebagainya. Asik banget kok. Bagi teman-temanku, wah. Oh iya, kalau buat orang-orang yang kayak aku nih Mbak, aku tuh kurang agak lama gitu ya Mbak kalau memahami matematika. Kalau misal masuk pendidikan ekonomi bisa nggak sih Mbak? Sebenarnya bisa-bisa aja. Itu tadi aku bilang kalau mahasiswa ada kesulitan, terus juga apa namanya mungkin kita kurang ngerti nih sama materi. Aku juga pernah kok misalkan apalagi misalkan nggak berangkat nih kita terus kita nggak ngerti ini gimana sih, nah kan kita juga bisa tanya teman dan juga bisa tanya dosen. Dan di pendidikan ekonomi ini kebetulan dosennya tuh kayak masih muda-muda gitu loh, jadi enak banget kalau kita mau minta tolong, kita mau tanya, kita mau ini tuh pokoknya welcome banget mereka. Jadi kayak lebih bisa jadi teman gitu ya Mbak, bisa jadi teman buat mahasiswanya, sahabat gitu. Kalau di aku Sahabat. dosennya kurang banyak yang muda. Oke, ini ada yang nanya lagi, Kak, pendidikan ekonomi bisa disambi organisasi nggak, Kak? Sebenarnya aku nggak tahu sih kalau jurusan lain, tapi menurutku ya semua jurusan itu bisa disambi, ya nggak sih Mbak? Ya kan? Iya, bisa. Kalau mau curcol dikit nih, aku dulu tuh semester 1 semester 2 tuh kupu-kupu banget, cuman bener-bener kuliah pulang terus. Terus aku mulai itu ikut magang, aku magang hima semester 2 kalau nggak salah ya. Terus semester 3, 4 pokoknya tahun kemarin aku ikut BEM. Terus juga aku ikut UKM. Di UKM aku juga ikut organisasi. Tergantung manajemen diri sendiri sih menurutku. Padahal menurutku ya, itu tadi kan aku bilang, aku ambil SKS-nya tuh banyak. Kayak sampai 23, 24 gitu kan. Padahal misalkan semester itu tuh SKS-nya cuma ada 19, 20 kayak gitu. Tapi aku masih bisa kok nyambi-nyambi ini. Nyambi-nyambi ikut organisasi dan cara yang lain juga. Oh iya, ini dengar-dengar Mbak Dewi ini ikut itu ya, UKM paduan suara. Nah, dia sih suaranya cakep nih.
Boleh dong Mbak, dikit aja. Ini kan udah Nih biar ngomong dari tadi. 20 yang menonton juga mendengar suara emasnya Mbak Dewi. Ini kan tadi udah dari tadi ngomong, nyanyi apa. Gak usah. Lanjutin aja, itu banyak yang tanya itu. Yang dijawab dulu. Siap. Ini ada yang nanya, apa benar-benar? Kamu tanya, lulusan UNY Pendidikan Ekonomi peluang kerja apa aja ya? Tadi udah dijawab Mbak. Tadi udah dijawab ya. Banyak kok. Ada ini, Kak lulusan Pendidikan Ekonomi bisa kerja di perusahaan BUMN sama startup gitu nggak Kak? Kalau BUMN, misalkan asal syaratnya lulusan S1 semua jurusan tuh ya bisa aja ya, nggak cuma pendidikan ekonomi, Iya. itu pasti bisa. Bener. Kalau ya itu lihat syaratnya gitu kan. BUMN juga banyak banget kan, maksudnya kayak nggak bisa kita bilang nggak bisa nih di BUMN gitu kan. Kayak gitu ya bisa aja. Terus kalau di startup, nah itu tadi aku bilang kewirausahaan kan. Orang aku aja kemarin waktu di apa masih pertengahan semester 4 kalau nggak salah. Itu juga sempat kan kayak ikut ini seminar-seminar startup itu, dan menurutku peluangnya tuh malah gede banget. Kayak gimana ya, aku nih misalkan ya walaupun beberapa kali ikut lomba nggak selalu menang ya, tapi tuh kayak orang-orang misalkan teman-temanku ada yang ikut lomba nih cari anak pendidikan ekonomi buat nanti bagian keuangan, itu sering banget. Dan sampai sekarang alhamdulillah juga ada orang, tapi udah luar kampus sih, bahkan alhamdulillah aku juga dipercaya di situ bisa gabung sama mereka karena itu mereka lihat dari pendidikan ekonomi gitu. Jadi peluangnya banyak banget ya Mbak kalau dari Banyak, pendidikan ekonomi sendiri itu. tergantung sama kamu ngelihat pasar, ngelihat peluangnya kayak gimana. Kalau cuman ya udahlah jadi guru ya udah. Kalau kamu bisa lihat apa sih namanya situasi kondisi, kamu bisa lihat peluang, oh banyak banget. Emang itu tergantung dari dirinya sendiri sih ya Mbak. Yap. Nah, Kak materi akuntansi apa aja sih? Ada Mbak? Yang di pendidikan ekonomi sih kalau materi akuntansi yang benar-benar matkul akuntansi itu cuma ada 2, akuntansi 1, akuntansi 2, yaitu bertahap. Yaitu kita kan dapatnya di pendidikan ekonomi itu nggak sampai detail banget karena fokus kita emang di pendidikan dan ekonomi. Jadi di akuntansinya kita dapat basic tapi sampai tuntas, bener-bener akuntansi jasa, akuntansi dagang itu sampai tuntas. Gitu. Oke, terus ada dari si Humaira. Kak Dewi mau usaha apa? Aku sebenarnya kemarin yang itu di matkul kewirausahaan itu sempat kan jualan susu pasteurisasi itu. Lumayan sebenarnya udah 1 tahunan lebih kan, cuman karena sama teman-teman kesibukannya beda-beda, terus kayak kita ya udah vakum dulu, dan emang pengennya rencananya mau ini lagi sih, mau open lagi. Bisa dicek jadi promo nih. Nggak apa-apa, boleh. Di @tul_mantul, coba dicek. Itu dulu jadi aku kalau kenapa? itu lanjut dulu Mbak. Jadi dulu tuh kuliah aku tuh pagi-pagi yang aku fokus tuh malah kadang ini orderan orang udah aku bawa apa belum. Kayak setiap hari tuh pada minta jangan ketinggalan ya gitu. Besok coba pengen itu lagi. Terus juga pengen usaha yang lain. Nanti kalau udah rilis aku kabar-kabar. Oke, jadi itu ya Mbak, apa namanya kalau di matkul kewirausahaan tuh kayak dibentuk kelompok, terus kelompok itu bikin usaha yang real gitu. Iya, iya. Jadi itu ada 2 tahap kan. Yang pertama itu semester 3 kalau nggak salah, itu benar-benar teori dan bebas waktu itu tuh boleh reseller. Jadi kayak prakteknya tuh masih kecil-kecilan kayak gitu loh. Terus di semester selanjutnya benar-benar harus produksi sendiri. Terus juga itu dosennya benar-benar dukung kita buat ikut, waktu itu ikut PMW. Alhamdulillah juga dapat lolos pendanaan.
Padahal ya itu modal jualan susu kita, susu murni pasteurisasi itu kan. Nah terus banyak juga lomba-lomba yang lain. Pokoknya wah pokoknya seneng banget lah. Kayaknya asik banget tuh ya Mbak, kewirausahaan jadi bisa Banget. praktek langsung gimana sih jadi usaha gitu. Nah, ada Kak, aku punya buku ekonomi pembangunan. Itu dipakai nggak ya pas kuliah? Ada kok ekonomi pembangunan. Sebentar, aku kayaknya juga ada bukunya. Nih, aku punya bukunya ekonomi pembangunan. Ini semester 5 kalau nggak salah. Kenapa? Masnya mau minjemin? Apa itu temennya ya Mbak? Siapa sih yang nanya? Oh, Aihwan. Ya. Biasanya tuh banyak banget teman-teman kita yang perhatian sama narasumbernya sampai detail. Nah, ini ada dari Akbar. Kak, matkul akuntansi sampai semester berapa? uh, ya itu tadi aku bilang cuman ada 2, semester 3 sama 4 kalau nggak salah. Tapi habis itu tuh kan ada koperasi dan lain-lain. Jadi pokoknya kita di semester 2 sama 3 akuntansi itu. Jadi semester 1, 2, 3 tuh benar-benar kayak basicnya. Terus habis itu kita kayak pengembangan. Jadi pengembangan dari akuntansi sendiri. Kalau yang aku ingat nih, nanti pasar modal itu kita analisis saham. Wah itu juga asik banget itu. Wah buat kalian yang pengen dapat cuan tanpa usaha yang berlebih, kalau kalian bisa analisis pasar itu bermanfaat banget. Wah terus juga ada koperasi, kita ngitung-ngitung uang anggota dan lain-lain itu pakai akuntansi, dan pengembangan yang lain juga ada beberapa. Jadi anak pendidikan ekonomi itu ya Mbak, uangnya banyak, tapi nggak Ngitung dipegang. ngitung doang. Oke, dari Andini Iza. Boleh dong bagi-bagi tips untuk usaha buat remaja kayak aku gini? Apalagi pas di rumah kayak gini ya Mbak. hmm. Sebenarnya apapun itu kita tuh harus mulai dengan niat, dan juga Hmm. jangan gimana ya, kamu tuh harus pastiin kalau kamu tuh udah bisa, nggak kemudian. Sebenarnya nggak apa-apa sih, maksudnya di hal yang lain, tapi di hal usaha ini kamu nggak boleh tuh kemudian. Kamu harus profesional, bener-bener harus apa ya, harus dilurusin dulu niatnya. Jangan sampai kan banyak tuh udah ngeluarin uang banyak, tapi nanti gagal di tengah jalan gara-gara ogah-ogahan, kan sayang kalau kayak gitu. Terus kalau misalkan kamu pengen usaha, tapi butuh uang rada banyak nih, dan kamu nggak punya uang itu, sebenarnya itu banyak banget jalan. Kayak tadi aku bilang, kalau misalkan di UNY sendiri ada PMW, terus juga banyak banget dana hibah dari pemerintah, dan tauku juga bisa sih kayak pinjem dari mungkin bank syariah ya yang nggak ada bunganya. Tapi menurutku kalau buat mahasiswa bisa ikut kayak lomba atau PMW dan sebagainya. Terus juga kamu harus belajar, yang jelas kamu harus banyak belajar dari orang yang udah berpengalaman. Jangan ngide-ide, jangan apa sih namanya, jangan soal aku bisa nih, aku langsung bilang sukses itu nggak bakal mungkin. Nggak apa-apa coba-coba, cuman jangan kayak pokoknya udahlah aku jalan sendiri nanti pokoknya bisa. Apalagi biasanya awal-awal usaha ini beberapa orang kan kadang laku, tapi laku tuh gara-gara temennya. Nah kan bukan benar-benar karena pasar. Jadi udah keblinger di awal, nggak fokus gimana pengembangan. Nah itu salah. Jadi harus belajar yang jelas, harus bisa ngitung. Jangan sampai kamu anggap udah untung nih, tapi kamu nggak tahu itu tuh gimana ya, untungnya cuman karena uangnya lebih dari modalmu, kamu bilang untung. Padahal cari untung itu nggak semudah itu. Benar-benar harus dianalisis gimana kerugiannya dan lain sebagainya. Yang jelas harus niat sama belajar sama doa. Terus konsisten ya Mbak itu. Ya. Nah, ini udah nggak nanya, mungkin itu sih Mbak Dewi sekarang kan lagi KKN tuh, bisa dong diceritain lagi KKN-nya, apalagi online kayak gini. Enggak, aku jadi gemes sama UNJ kalau kayak gini. Kayak semua
semua kampus ya, apalagi di masa pandemi kayak gini kan. UNY ini praktek ngajarnya bareng sama KKN tuh. Terus jadi mana SKS-nya kan jadi 2 kali lipat. Tapi daring. Tapi sebenarnya nggak semua daring. Tapi kebetulan kalau aku praktek ngajarnya itu daring. Benar-benar cuman via WA, via YouTube, via Classroom kayak gitu. Dan barengan juga sama KKN. Yaitu sih pintar-pintar ngatur jadwal aja. Tapi jujur kalau teman-temanku nih sebenarnya kayak ya ada yang sedih, ada yang seneng karena KKN-nya daring ya. Kalau aku kebetulan malah kayak sedikit banget daringnya, dan karena deket kan, jadi kayak sering banget berkunjung ke sana dan ketemu adik-adik, ketemu warga kayak gitu. Dan baru mulai sih, masih panjang, masih 3 bulan lagi guys. Wah, semangat terus Mbak Dewi. Nah, Ini Waida Eva, Kak UKM kewirausahaan di UNY aktif nggak sih? setauku sih aktif ya aktif, cuman aku nggak tahu seberapa aktifnya ya. Kalau aku sendiri karena aku nggak ikut UKM kewirausahaan, jadi mungkin kayak gitu aja jawaban dari aku. Kalau bisa jawab yang lainnya. Ya mungkin kalau pengen tahu keaktifannya gimana bisa nanti langsung ikut aja UKM kewirausahaan. Nah, dari Denis Parisa, Kak, pendidikan ekonomi apa setiap tahun rombel kelas diacak? Oke, jadi kalau di PE sendiri itu kan aku nggak tahu kalau tahun-tahun ke depan, tapi kalau di tahun aku dan tahun kakak tingkatku itu kan cuma ada 2 kelas, kelas A sama kelas B. Terus semester 3 kita cuma sekali diacak, itu bukan diacak, dikelompokkan lah bahasa apa nggak tahu. Jadi Kayak rombel gitu ya, Mbak? Iya, rombel. Itu cuma sekali ya, itu cuma semester 3. Dari tadi kan kelas A sama kelas B. Terus di semester 3 itu jadi kelas U sama kelas A. Jadi ada kelas unggulan sama kelas reguler. Nanti di kelas unggulan itu lebih banyak pakai bahasa Inggris daripada yang kelas reguler gitu. Dan biasanya dosennya juga beberapa beda. Kalau sekarang masih jalan kayak gitu, Mbak? Iya, masih dosennya beda, iya. Terus masih pakai bahasa Inggris ya, iya. Beberapa mata pelajaran, mata kuliah itu pakai bahasa Inggris ya untuk kelas unggulan. Oke. Di sini pertanyaannya udah nggak ada lagi. Mungkin mereka itu ya, Mbak, udah kayak excited banget sampai bingung mau nanya apa. Pokoknya aku tungguin adik-adik maba di sini ya, walaupun insya Allah doakan aku sebentar lagi lulus ya, karena udah angkatan 2017. Kalau pokoknya kalian tuh harus, ya itu tadi, harus bisa melihat situasi dan kondisi, manfaatkan peluang, nggak boleh malas, harus banyak berusaha, belajar, dan juga berdoa. Itu. Mohon maaf Kak, bertanya ini Mbak. Nggak semateri ini. Kan UN-nya kan punya banyak kampus. Nanti kalau masuk kita milih sendiri atau bagaimana Kak? Enggak lah, enggak milih sendiri. Nanti kalau milih sendiri satu kelas pisah-pisah tuh kan. Beda-beda, iya. Iya, enggak milih sendiri. Jadi kampus UNY itu ada 4. Betul Mbak Ramida? Iya, berapa? Mata kelima Mbak. Mata kelima ya. Coba aku sebutin nanti kalau ini ditambahin ya. Ya. Kampus pusat itu kan S1 ya, buat anak S1 itu di Sleman, di Karangmalang. Terus juga ada kampus D4 di Wates. Ya kan? Mbak Dewi. Halo. Kok muter-muter? Tes. Kedengeran belum? Hilang-hilangan kayak doi. Halo? Udah? Maaf Mbak. Masih muter-muter ini. Ya.
Udah? Mana aja tadi Mbak? Udah Ya, kedengeran? udah kedengeran. Kampus pusat itu kan yang ada di Karangmalang, Sleman itu buat S1. Tapi nggak semua S1 di situ juga. Yang setauku yang FIP itu beberapa ada di Mandala Krida, Mandala. di kampus Mandala Krida. Tapi kalau nggak salah Oh. dengarnya udah mau digabung gitu ya ke kampus pusat ya. Kemarin temanku cerita. Terus habis itu ada Wates. Wates itu dulu buat D3, sekarang buat D4 ya. Terus salah satu kolam renangnya UN-nya juga ada di sana. Iya. Terus habis itu ada kampus OTW jadi kan ya, yang Gunung Kidul itu aku kurang tahu Oh sih iya. buat yang apa. Baru sih ya Mbak soalnya itu. Aku kurang tahu 4 ya buat berarti. ya Oke, 5 sama 4. mana. Nggak salah berarti aku. Karena saking itu fokus sama kecantikannya Mbak Dewi. Lah. Nih, Kak tes SMCPT UN-nya gimana ya? Ini gimana maksudnya gimana? Gimana gimana apanya? Gimana contoh soalnya? Atau gimana prosesnya? Atau gimana alur daftarnya? Nanti pokoknya itu sih pantengin aja IG-nya UNY Community, nanti mesti ada info kok. Terus kalau tadi aku juga udah bilang kan, kalau yang pengen tahu gimana sih soal CPT-nya UNY, nanti juga bakal ada tryout dari UNY Community gitu kan Mbak Ramda? Iya, betul sekali. Dibuka aja unycommunity.com. Dilihat di situ ya. Oke, terus masih beberapa menit lagi, masih lama. Apa ya? Aku bingung, Mbak. Apa nih? Mbak Dewi cerita-cerita aja lah. Nih, oh iya, KKN-nya udah berapa hari nih, Mbak? KKN-nya itu aku mulai pertengahan Juli, jadi udah 3 minggu ini. Kalau KKN di online sekarang tuh kayak itu nggak sih, Mbak? Kelompoknya tuh nentuin sendiri. Terus misal ada yang KKN sendirian gitu bisa nggak sih? Nah, jadi kan ini tuh kakak tingkat tuh ya beberapa tuh kayak bukan nyatain sih sebenarnya, kayak bilang angkatan 17 tuh nggak punya pengalaman KKN, dia bilang kayak gitu kan. Padahal itu tuh salah banget. Kita punya pengalaman loh, justru kita adalah yang mendaring. Itu kan menurutku ya, bukan gimana-gimana karena itu angkatanku, enggak. Walaupun itu mungkin angkatan kakak tingkatku ataupun angkatan adik tingkatku, aku juga bakal ngomong hal yang sama. Tantangan tantangan KKN daring itu lebih susah. Karena gimana ya, orang namanya aja KKN loh, kuliah kerja nyata, tapi kita harus daring. Itu buat yang full daring. Kalau aku sih masih banyak pertemuannya. Buat yang full daring itu, kamu coba bayangin, proker apa gitu loh, yang dia mau bikin, dan pokoknya kan kita nggak boleh memberatkan warga. Padahal kalau daring otomatis online, dan mungkin pakai Zoom atau pakai Google Meet, atau pakai yang lainnya yang butuh kuota banyak. Padahal mungkin di daerah sana kurang sinyal, kurang kuota dan lain sebagainya. Mana sekarang kita itu SKS-nya 2 kali lipat. Dulu kakak tingkat cuma 3, kita sekarang 6. Dan itu pun jadi lebih lama ya Mbak? Ya, lebih lama dan juga bareng sama praktek pendidikan. Aku pokoknya mau bilang semangat buat teman-teman aku angkatan 2017. Kalian pasti bisa. Pokoknya harus sering doping, minum vitamin dan lain sebagainya. Semangat pokoknya. Terus juga aku sih berdoa. Aku berdoa semoga ini pertama dan terakhir, dan besok adik-adik aku ya normal lagi, bisa KKN normal lagi, ketemu warga, benar-benar interaksi sama warga, terus juga ngajarnya bisa tatap muka di sekolah. Dan oh iya, buat yang ini tadi kayaknya ada yang bilang pasti mohon doanya Kak, moga keterima di pendidikan ekonomi jalur SBMPTN maupun jalur S. Aku tunggu banget. Pokoknya nanti siapa nih namanya? Kamu Akbar 1802. Nanti kalau misalkan keterima,
bilang aja sama aku. Nanti Wah, ya gitu deh. langsung di Pokoknya, DM ya Instagramnya. pokoknya buat semuanya sih, buat semuanya harus semangat. Apalagi yang lagi adik-adik yang mau daftar, jangan patah semangat. Aku tahu rasanya ditolak itu sakit banget. Tapi Wah, kamu jangan berhenti, kamu harus terus berjalan karena kalau kamu berhenti tuh yang lain tuh jalan dan kamu stagnan tuh yang bakal rugi kamu sendiri. Tetap semangat. semangat terus. Hmm, eh, ini dari Faida Eva, Mbak. Kak, kampus Mandala dekat sama kampus pusat. Kampus Mandala itu di Mandala. Kamu bukan orang Jogja ya? Eh, Sebenarnya dibilang dekat ya nggak dekat, dibilang jauh ya nggak jauh. Mungkin sekitar 5 menit dari kampus pusat. Ya nggak sih? Masih Iya 5 kayaknya. menit, Mbak. Iya nggak sih? Iya nggak jauh-jauh amat. Ya paling 5 sampai 10 menit lah. Sabar ya, guys. Sinyalnya Muter-muter. lagi manja. Aja. Iya, Hai. udah. Hai. Iya, 5 Mbak. sampai 10 menit gak sih? Tahu. Iya sih. Nggak jauh-jauh amat. Yang jauh itu yaitu Gunung Kidul. Sama Wates juga lumayan Nah jauh itu ya, Mbak. ada yang jawab 15 menit. Oh, oke, hai Oh, teman-temanku di kampus Mandala. 15 menit guys. siap-siap. Terima kasih Mbak Alinku infonya sama Mbak Rani Dan Mbak Dwi. Rani Dwi. Ayo buat yang mau nanya-nanya lagi tentang FE, SM, UNY apa tentang UNY juga. So, makanan di UNY yang paling enak apa sih? Juga boleh nggak apa-apa. Nggak, Wates juga jauh Mbak. Iya, Wates jauh. Jauh banget. Hebat teman-temanku yang laju nih. Kapan Kak masuk normal ya? Sama-sama berdoa aja sih. Kampus Wates Oke. enak loh. Iyalah enak, ada kolam renangnya. Lo di pusat juga ada loh Mbak. Iya Tapi sih. baru ya kalau yang di Wates. Apalagi ya Mbak? Oh iya, kalau FIK kayak gitu terkenalnya kan sama buaya, FT juga kayak gitu ya Mbak. Nah, kalau dari FE nih, bentar lagi. Kenapa Kalau dari muter-muter ya? FE nih Mbak, iya Mm-mm. sinyalnya Mbak lagi manja banget. Kalau dari FE itu biasanya yang paling identik tuh apa sih Mbak? Kalau aku ngerasa biasa-biasa aja sih dan kalau mungkin kalau di kampus lain tuh anak FE itu muter lagi. Oh, Halo. udah Ya. Mbak. Iya. Kalau mungkin di kampus lain tuh anak FE tuh kayak yang anak burjuis yang kayak Oh, naiknya mobil, bla 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 kayak gitu kan. Tapi kalau di FEUNY enggak kok. Kita biasa aja. Kita ya ada yang kayak gitu, tapi enggak yang sampai keseluruhan kayak gitu. Dan sebenarnya ya, kalau dibilang FIK sama FT Buaya, itu tuh aku sebenarnya setuju rada nggak setuju juga. Karena di wah. semua fakultas di semua fakultas itu ada. Gak cuma di FT sama di FIK, sebenarnya yang lain juga banyak. Tapi ya itu mungkin belum terdeteksi. Oke, sambil menunggu sinyalnya datang. Oh, nyangku ya. Oke, Mbak Dewi. Bentar, tapi nggak apa-apa. Aku dengar kok. Oh, oke. Ini. Aduh, dari Mbak Alinku. Mbak, kenapa mau jadi guru? Motivasinya apa? Apakah keinginan sendiri? Maaf, baru nonton Bapak. Itu tadi aku bilang sebenarnya awalnya ini tuh keinginan ayah.
Ram, kedengeran nggak sih? Kedengeran? Ram, kedengeran? Enggak. Halo, Halo kedengeran ya, nggak? maaf ya Mbak, ini kayaknya sinyalku apa gimana ya? Aku nggak putus-putus sih denger kamu tuh. Kedengeran? Iya, kedengeran Mbak udah. Nah, jadi sebenarnya awalnya itu keinginan ayah. Terus ya karena aku suka ekonomi, jadi kita match antara guru dan ekonomi, jadi pendidikan ekonomi. Terus juga aku itu tadi kan aku udah bilang juga aku juga dulu sempat ikut beberapa komunitas yang pokoknya ngurusin anak-anak gitu. Pokoknya aku tuh suka banget sama anak-anak sampai sering dikatain gue punya sendiri saat otonomi ganti. Ya, makanya gitulah aku suka sama anak-anak dan aku suka ngajar. Gitu. Oke, oke, udah cantik, suka sama anak-anak, Wah. Dan tapi masih aja lo ya Mbak, kena buayanya FIK. Gak, Aduh, gak boleh. bentar lagi guys. Jangan dibuka aibnya. Cedeng, cedeng. Ini bener-bener tuh. Jangan buka aib. Halo? Oke, enggak Mbak. Ya, ini sering muter-muter terus. Nggak tahu kenapa. Hmm, salam dari PGSD Wates. Halo Mbak Halo. Alinku. Salam atas. Iya, aku masih ingat Ya, loh ini nih. apa? Salam atas. Gini apa? Ini Gimana sih? Gini ya? Oh Mbak iya. Alin. Gini. Beneran Mbak Gimana? ada yang satu. Aku lupa. Pokoknya B gitu ya. Iya bener. Wait, Wates guys. Oke, sepertinya ini udah pada sholat isya ya, jadi pada keluar dari. Karena tadi juga emang Mbak Dewi udah lengkap banget tuh dari mulai seleksi mandiri sama pengalamannya di FE tentang FE, jadi udah nggak ada yang nanya lagi. Ulang 5 menit lagi. Kalau mungkin masih ada yang mau nanya nih, masih dibuka sesinya sebelum kita nanti ditinggalkan oleh, kok ditinggalkan sih, berpisah. Apaan sih, sumpah aku lebay banget Mbak. Kalau Mbak Dewi sendiri nih, pengalaman yang paling berkesan apa sih selama kuliah itu Mbak? Em, apa ya? Sebenarnya aku tuh sempat kemarin di fase dimana aku lebih fokus sama UKM daripada sama kuliah. Jadi kayak aku tuh sempat mikir malah Bentar lagi. hai guys, masih muter? Oh, Halo. udah lancar Ya, Mbak. itu sih aku sempat, ya kan pasti orang tuh ada bosennya ya. Itu aku sempat kayak bosen kuliah, tapi aku meluapkannya di UKM. Jadi aku tuh kayak fokusnya di UKM dan malah kurang fokus di kuliah. Jadi kayak besok tuh ngampus, tapi aku ngampusnya mau ke UKM kayak gitu loh. Tapi ya kuliah, Oh, tapi maksudnya kayak ya aku tuh keburu mau ke ini loh, ke SC kayak gitu loh. Kayak ya kayak gitulah pokoknya. Karena mungkin itu karena di titik jenuh, udah semester tua juga kan. Mungkin teman-teman juga yang udah semester-semester atas pernah ngalamin juga. Pokoknya kalau bosan, ngerasa jenuh atau ngerasa bosan tuh boleh menurutku kalian kayak mungkin mereda sebentar di perkuliahan, tapi jangan ke jalan-jalan setan. Pokoknya kalian harus ke jalan-jalan ya, begitu. Bisa banyak, bisa ikut organisasi, bisa ikut komunitas, misalkan nih kayak Mbak Ramidhan ikut UNI Community, terus juga bisa ikut itu di Kopma juga ada organisasi, terus
UKM banyak banget, ada berapa sih aku lupa, 50-an atau